Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nepi Anita, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di mana di sini saya melaksanakan diseminasi pemahaman konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Silakan Bu. Ya, silakan diisi daftar hadirnya. Isi dulu Pak lah, bentar. Sini. Oke. Yang tadi sudah masuk? Ada yang sih buat beli dia sudah. Silakan duduk Bu. Silakan masuk Bu. Oh ya, sistem mana Bu? Sini Bu An. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Untuk memulai cara kita pada siang hari ini, izinkan saya memulai dengan pantun. Baju dan dasi dari Afrika, ambil kuali di dalam goa. Sebelum diseminasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Kami minta tolong untuk Ibu Esther Mutiara Menalu untuk memimpin kita berdoa hari ini karena kebetulan ada dua ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Esther. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Muara Tewe, Bapak Edi Susilo. Kepada yang terhormat Ibu Ana Manalini, perwakilan dari bagian kurikulum SMA Negeri 2 Muara Tewe. Kepada peserta diseminasi yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak bersama saya Nepi Anita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Susilo selaku Kepala Sekolah Negeri 2 Muara Tewe. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Nepi Anita sebagai calon guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu dari tim guru SMA Negeri 2 Muara Tewe yang saya wakili, Bapak Ibu guru yang hadir, khususnya guru SMA Negeri 2 Muara Tewe yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT
Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di sini atas undangan dan JGP Ibu Nepi Anita. Mudah-mudahan dalam kegiatan nanti dapat berjalan, harapannya berjalan dengan lancar, sukses dari awal sampai akhir. Sedikit penegasan dari kami selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Ewe. Saya yakin dan percaya kita semua sudah menjalankan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk anak didik kita sesuai dengan tugas pokok kita sebagai guru. Namun demikian, ada peluang untuk meningkatkan kualitas, memperdalam pengertian secara jelas apa itu tentang budaya positif. Untuk itu hari ini kita selalu bersama, mudah-mudahan nanti terdapat hal baru dan mendapatkan solusi atau penyelesaian dari hal baru itu, sehingga dapat kita terapkan di dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori tapi faktual di lapangan. Kita dapat memakai ilmu yang kita peroleh hari ini untuk perbaikan, khususnya di SMA Negeri 2 Muara Ewe yang kita cintai. Kira-kira hanya itu aja pesan singkat dari kami dan sambutan, dan selanjutnya atas izin dari Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pemahaman konsep pembangunan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Muara Ewe tahun 2024 secara resmi kita buka. Maka demikian dari sambutan kami, kurang mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan yang luar biasa dari Bapak Edi Susilo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Ewe. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Anna Manalini selaku perwakilan dari bagian kurikulum. Kepada Ibu Anna Manalini yang bersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan dari Ibu Nepi. Selamat siang Bapak Ibu dan Bapak Sekolah. Kami di sini dari tim kurikulum hanya ingin menambahkan bahwa kami menyambut baik Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak ini dengan ide-idenya, dan memang sudah dari tim kurikulum laksanakan kegiatan P5 kita tentang pembinaan karakter peserta didik, sudah masuk di dalam kurikulum atau jadwal kita ya. Jadi untuk yang ide penerapan budaya positif di sekolah ini kami sangat menyambut baik, dan kami harapkan dengan ide baru ini akan menambah pengembangan kurikulum bagi sekolah kita ke depannya, dan akan lebih membudayakan, menjadikan kebiasaan bagi peserta didik kita tentang hal-hal positif yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang berpancasila. Demikian saja, kami menyambut baik Bu agar supaya dilanjutkan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana atas sambutan dan dukungan yang luar biasa juga dari pihak kurikulum. Selanjutnya, untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu saya akan memaparkan materi tentang 6 topik yang saya sampaikan tadi. Namun sebelum saya memaparkan materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ice breaking kita berjudul menangkap anak.
Saya pinjam dulu namanya Bu Ana ya. Ice breaking-nya menangkap Ana. Mohon kesediaan Bapak Ibu guru untuk bisa berdiri. Bu Eka, oh ya silakan. Dan Bu Eka kemana Bu Eka? Mas boleh. Nah. Jadi menangkap anak itu jari sebelah kirinya seperti ini, jari sebelah kanannya nanti siap-siap untuk diarahkan ke tangan kawan yang di sebelahnya. Nah, seperti itu ya. Nanti saya akan membawa dalam sebuah cerita. Kalau ada kata anak atau nama anak, silakan menangkap jari temannya. Yang ini kiri, yang ini kirinya ini kanan. Kalau ada nama anak, berarti tangkap. Kalau ada jari dan yang tunjuk jari itu kalau ada nama anak seperti itu. Iya, seperti itu. Paham ibu ya? Ya, itu kamu ya. Yang dari sebelah kiri itu telunjuk apa? Dari telunjuknya sama biasa. Yang sebelah kanan untuk menangkap. Nanti kalau ada nama anak, jarinya langsung ditarik. Nah, yang siap-siap tangannya langsung tangkap. Seperti itu. Judulnya adalah menangkap anak. Jadi jarinya namanya anak. Siap Bapak Ibu? Nanti didekatin aja Bu, didekatin aja seperti ini, nggak apa-apa. Jarinya didekatin aja sama tangan sermatnya, temannya dekatkan sama. Ya Bu, bagaimana Bu? Silakan Bu. Anaknya boleh menghindar. Kita mau menangkap anak, si anaknya menghindar. Oke, saya mulai cerita ya. Di Kabupaten Barito Utara ada sekolah menengah negeri sekolah menengah atas negeri 2. Di SMA negeri 2 terdapat beberapa guru baik laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa nama guru perempuan. Yang pertama namanya adalah Ibu Eka, yang kedua namanya Ibu Hesti, dan yang ketiga namanya Ibu Ana. Ibu Ana dan Kak Tika kabur ya. Kita lanjut ya. Ibu Hesti mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Siti Hayati mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan satu lagi guru yang mengajar prakarya dan kewirausahaan adalah Ibu Sindra. Dan satu lagi yang mengajar prakarya dan kewirausahaan adalah Ibu Bapak Jeffrey dan Ibu Ana. Gimana ini Bu? Apakah? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Ibu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, di sini saya perlu menegaskan bahwa di sini saya tidak lebih dari Bapak Ibu semuanya.
Saya sebenarnya hanya diamanahi untuk menyampaikan diseminasi ini. Jadi saya bukan yang terhebat di sini ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin sharing tentang apa yang saya dapatkan dari pembelajaran pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah kami jalani selama beberapa bulan ini. Jadi di sini tujuannya kami hanya sharing, hanya berbagi pengalaman, berbagi apa yang sudah kami dapatkan, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam hal ini saya akan menyampaikan 6 poin terkait budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, dalam hal ini 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, dalam hal ini segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan membahas topik mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui, makna dari disiplin itu sendiri ialah sikap rela sepenuhnya dalam mentaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh tanggung jawab. Disiplin positif di sini adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Oke, dalam teori kontrol ini Bapak Ibu, kita coba untuk praktek, tapi dari penduduk masing-masing bersama teman yang di sampingnya. Silahkan salah satu nanti bergantian. Yang kanan dulu atau yang kiri dulu silakan. Satu orang mengepalkan tangannya dan satu lagi berusaha melepaskan. Nah, usaha untuk melepaskannya itu silahkan caranya seperti apa? Mau dirayu kah? Mau dicoba dilepaskan tangan kepala tangannya atau seperti apa? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, boleh siapa dulu yang mengepalkan tangannya? Silakan. Siapa yang membuka, siapa yang mengepal, silakan saja. Kalau sudah bergantian, apakah bisa dibuka kepala tangan temannya atau tidak bisa? Yang mengepal, usahakan jangan sampai kepalanya terbuka. Seperti itu. Yang mengepal jangan sampai kepalanya terbuka. Yang mau membuka, silahkan berusaha seperti apapun supaya tangannya terbuka, asal tetap dalam posisi yang sopan sama menghargai seperti itu. Silakan Bapak Ibu bergantian, Bapak. Silakan. Siapa yang mulai? Di situ bergantian. Oke, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, silakan bergantian. Silakan bergantian Bu. Gimana Bu Diva? Nggak bisa ya Bu Diva ya? Sudah menyerah kita berjasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Apa ada begini? Oke, dari mengepalkan tangan dan melepaskan kepala tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Boleh dari Kesulitan. Kelihatan mudah tapi sulit. Oke, dari Ibu. Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan kelihatan mudah tapi sulit gitu. Oke, terlihat mudah tapi sulit gitu ya. Siapa lagi Pak Jeffrey? Silakan Pak Jeffrey.
Saya kebetulan yang paling cantik di sini, terima kasih. Perlu banyak usaha untuk membuka kepala tangan ini, seperti disampaikan Ibu tadi, terlihat mudah namun susah sekali untuk dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey dan Bu Marha. Mungkin yang terakhir dari Ibu Norma. Kalau melihat kepala tangannya itu, kupikir aku bisa membukanya. Tapi setelah berusaha untuk membukanya, ternyata itu begitu sulit untuk membukanya. Aku menyerah gitu ya. Dalam teori kontrol, pada teori William Glasser, ada miskonsepsi tentang mengontrol seseorang. Sebenarnya, teori mengontrol itu sebenarnya kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain, kecuali orang tersebut bersedia untuk dikontrol. Jadi teori kontrol itu seperti itu. Makanya tadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak mencoba membuka kepala tangan teman di sampingnya atau rekannya, itu tidak bisa, bersulit. Walaupun terlihat, kata Ibu Marha tadi, terlihat gampang, ternyata sulit. Kata Pak Jeffrey tadi sama ya, kurang lebih ya Pak Jeffrey ya, terlihat gampang namun ternyata sebenarnya sulit. Seperti itu sama ketika kita menghadapi anak-anak, itu berlaku Bapak Ibu. Teori kontrol itu seperti itu. Artinya apa? Kita seolah-olah bisa mengontrol anak, tapi sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mengontrol anak kecuali anak itu yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dari teori William Glasser itu ada 4 miskonsepsi di sana. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ini tadi Bu ya. Ilusi kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya yang terjadi adalah murid yang membiarkan atau mengizinkan dirinya dikontrol. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau wujudannya itu efektif dan bermanfaat. Padahal wujudan itu biasanya bersifat sementara, dan kalau nggak dibujuk, anak tidak termotivasi lagi, seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal di sini banyak terdapat hal-hal negatif dari dampak dari kritikan, seperti itu ya. Untuk anak yang mentalnya sudah down dan sebagainya, itu sangat berpengaruh negatif Bapak Ibu. Lalu lanjut, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, siapapun itu tidak bisa dikontrol kecuali orang itu sendiri mengizinkan dirinya dikontrol, seperti itu. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya, di sini kita pasti punya latar belakang, kita pasti punya yang namanya lingkungan, pengetahuan. Artinya di sini adalah kita jangan hanya terpaku sama pemikiran kita sendiri, jangan hanya terpaku dengan pemahaman dan pengalaman kita sendiri. Misalkan orang tua kita dulu keras terhadap kita, mendidik kita itu dengan memukul, misalnya seperti itu. Tapi di sini sebagai orang dewasa atau orang yang mengerti tentang teori kontrol ini, seharusnya bisa mengerti dengan lingkungan, mengerti bahwa dampak dari hal-hal seperti itu tidak baik untuk diterapkan kembali pada masyarakat saat ini, misalkan, atau generasi sekarang, karena zamannya berbeda dan pemahaman pola pikir setiap orang juga akan berbeda dan berkembang. Selanjutnya, ini ada tabel perbandingan paradigma antara stimulus respons dan teori kontrol. Kalau stimulus respons, realitas atau
Kalau teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa terkadang kita melihat orang lain seperti kita, seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa orang lain punya kebutuhan yang berbeda dengan kita. Lalu, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi, kita yang berusaha memahami, kita dari dalam yang berusaha memahami. Jangan gunakan pengalaman kita yang dari orang tadinya, misalkan dari pengalaman orang tua kita, perbuatan kita, itu yang kita gunakan untuk memandang dunia. Jadi maksudnya, bagaimana kita dari dalam yang menyadari bahwa sudut pandang itu berbeda. Dunia setiap orang berbeda seperti itu, tidak sama. Orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti yang kita praktekkan tadi, siapapun yang ingin membuka kepala tangan kita tidak akan bisa selama kita tidak mengizinkan itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Nah, ini yang sering terjadi. Kita memaksakan di saat kita gagal membujuk anak-anak. Padahal itu salah. Pada teori kontrol, itu dia mengutamakan kolaborasi dan konsensus, yaitu menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama maksudnya. Jadi dalam memutuskan sesuatu tidak hanya dengan sesama maupun dengan siswa, itu seharusnya kita tidak boleh memaksa, tapi kita harus berkolaborasi dengan mereka untuk bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar seperti apa yang mereka inginkan atau yang cocok dengan mereka seperti itu. Lalu model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini maksudnya adalah kalau dia stimulus respon, di mana saya sebagai guru harus saya paling benar seperti itu. Tapi kalau dia teori kontrol, saya sebagai guru bisa memposisikan sehingga anak itu bisa ke arah positif dan saya juga bisa mendapatkan hasil yang positif dari anak seperti itu. Selanjutnya, dari disiplin positif itu tidak atau bertentangan dengan hukuman. Disiplin positif di sini bertentangan dengan hukuman. Nah, yang kita bahas tentang budaya positif itu akan menghasilkan disiplin yang mendapatkan kepatuhan. Bila hal positif itu kita budayakan, anak-anak akan disiplin atau patuh dengan sendirinya. Lalu, dalam teori Diane Goshen, disiplin itu arahnya adalah belajar. Belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh nilai kebajikan. Yang pertama seperti yang terdapat pada P3 atau profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tidak mempengaruhi ras, suku dan sebagainya ya. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan secara umum, nilai kebajikan itu seperti hormat, menghormati, santun, benih, kesabaran, kebersihan, komitmen, keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum saya meminta Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam pertanyaan ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini
baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Oke, silakan boleh singkat saja. Selama ini bagaimana Bapak Ibu menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu dan bagaimana hasilnya, boleh singkat saja. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu boleh stikernya ditempel di papan tulis kita, nggak apa-apa, nanti ditempel di bagian area yang kosong. Bagaimana Bu Novi? Sudah selesai, silahkan ditempelkan di atas di papan tulis. Oke, saya sambil membaca beberapa hasil dari jawaban kawan-kawan. Yang pertama, disiplin yang saya lakukan adalah memasukkan baju, saya tidak keluar ya. Bajunya dimasukkan supaya rapi. Oke. Lalu tidak boleh masuk kelas menggunakan sepatu karena kita mengutamakan kebersihan di dalam kelas. Kalau sepatunya masuk, nanti takutnya sepatunya kotor dan bau dan sebagainya. Lalu selanjutnya, terima kasih, Mister. Kebiasaan yang sering saya lakukan ada di melakukan tindakan yang sama secara terus-menerus, misalnya mengucap salam, menanyakan kebersihan kelas, berdoa sebelum pulang. Lalu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik, menghormati dan kesempatan, memberikan kesempatan. Lalu di sini ada bagaimana hasilnya pada perilaku murid. Nah, di sini adanya kemampuan membalik antara guru dengan siswa saat dengan aturan kadang sebelum belajar.
Terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasinya yang luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas berbagi pengalaman yang menarik. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, kita lanjutkan. Gak apa-apa Pak Jeffrey, silakan Pak Jeff. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, ke topik yang selanjutnya, yaitu yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seringkali motivasi itu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dari motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang apabila tidak melakukan tindakan tersebut. Contohnya, mungkin siswa patuh itu karena takut dihukum, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya adalah mengharapkan imbalan atau penghargaan, yaitu seseorang melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini adalah yang seharusnya menjadi budaya positif, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, baik itu guru maupun siswa. Yaitu seseorang ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid? Menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid itu dalam budaya positif tidak boleh yang namanya hukuman. Yang boleh adalah kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Makna dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah yang pertama, hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur. Yang kedua ada konsekuensi, adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Sementara restitusi, restitusi adalah yang seharusnya dibudayakan atau menjadi budaya positif di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan sekolah ya, tapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada beberapa tabel perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sana. Yang dimana di sini ada hukuman itu membuat identitas mereka menjadi gagal. Nah, identitas mereka bisa sukses apabila menggunakan disiplin positif. Yang pertama dengan konsekuensi, dan yang paling tinggi adalah restitusi. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi karena aturan tadi disepakati bersama ya. Nah, yang ketiga, yang restitusi adalah merupakan pilihan. Selanjutnya, anak dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, itu hukumannya berdampak. Lalu konsekuensi adalah anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan yang terakhir adalah restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Artinya apa? Memberikan penguatan kepada mereka, di mana
dengan konsekuensi dan restitusi. Kita lanjutkan, ada cukup banyak ya LPS itu kalau kita baca satu-satu agak panjang. Namun di sini kita bisa secara kita bisa mengerti maksud dan maknanya. Nah, ini beberapa contoh tindakan dari hukuman dan konsekuensi. Kenapa tidak ada restitusi di sini? Karena restitusi tidak melakukan hal ini. Nah, yang pertama, contoh nih, menghukum. Mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu kan menghukum ya. Lalu, selanjutnya kita ambil contoh konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini konsekuensi. Karena sudah tahu ruangan harus bersih, meja harus bersih seharusnya. Kalau coret-coret bagaimana? Berarti harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Kalau dia konsekuensi, pada umumnya kita yang mengingatkan. Tapi kalau dia restitusi, kita membuat anak sadar untuk membersihkannya. Tidak harus kita mengingatkan, tapi anak yang sadar seperti itu maksudnya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini menarik sekali. Awalnya saya agak kurang setuju sebelum saya membaca lebih dalam. Ternyata maknanya seperti ini. Saat kita berulang kali menurut Al-Fiqh, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, namun jangan keliru. Yang dimaksud dengan memberikan penghargaan di sini, memberikan penghargaan di sini dianggap sama dengan menghukum seseorang. Nah, yang dimaksud di sana adalah penghargaan di sini contohnya. Jadi misalkan nih, saya mengikuti guru penggerak misalkan, Ibu Ana selaku wakil kurikulum sama ayo Bu Nevi ikut guru penggerak supaya nanti saya menghadiahi Ibu Nevi iPhone 15 Pro Max misalnya seperti itu buatnya ya. Beda dengan misalkan Bu Ana menyampaikan bahwa Ibu Nevi ini ada kegiatan guru penggerak, silahkan diikuti dan silakan Ibu mendapatkan pengetahuan atau wawasan yang berguna untuk Ibu dan lingkungan nantinya. Nah, dari kedua contoh itu kelihatan bahwa penghargaan di sini adalah di mana kita mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu. Itu sama saja dengan kita tidak percaya dengan kemampuan anak sehingga anak terbatas dalam berkreasi. Kenapa? Tujuannya hanya misalkan saya hanya tujuannya mendapatkan iPhone 15 Pro Max. Sebenarnya dalam potensi saya bisa lebih dari itu seperti itu. Itu mematikan potensi anak ya. Ada beberapa penghargaan di sini. Dan jangka panjang dan penjelasannya mungkin kalau saya tampilkan nanti saya kirim aja materinya kalau satu persatu banyak sekali. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, memupuk motivasi diri dari dalam diri atau intrinsiknya yang kurang. Selanjutnya, yang ditunggu-tunggu ya, restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini adalah kunci dari membangun budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada bukunya pada tahun 2004. Lalu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan terhadap dirinya ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut bukunya Helson Blosser 1996. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ada 10 Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya apa? Restitusi seperti yang saya sampaikan tadi adalah kesadaran anak dari dalam, intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan berdasarkan perintah atau berdasarkan seperti apa keinginan orang lain, tapi seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia sadari. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan dengan kesadaran
kita menyadari kesalahan kita, kita bisa lebih mudah untuk berdamai dengan orang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan mengoreksi orang lain, tapi melihat ke dalam diri. Apa yang sudah positif, apa yang sudah kurang, apa yang salah dari saya, seperti itu. Lalu, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti ada di bagian topik selanjutnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter, kembali lagi intrinsik ya, dari dalam. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi yang nomor 9 itu berfokus pada solusi. Artinya apa? Bahwa kita tidak tertarik dengan masalahnya, tapi kita tertarik dengan bagaimana penyelesaian masalahnya, seperti itu. Selanjutnya, topik yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Belum ya, baru ya? Terus sekarang Kesepakatan kelas ya. Oh, baru kesepakatan kelas ya, oke. Biasanya kita mendengar itu kesepakatan kelas ya. Kita yang umum kita ketahui itu adalah yang umum kita gunakan atau kita sepakati dengan anak adalah kesepakatan kelas. Tapi di dalam budaya positif penting itu adalah membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu di sini tadi ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas misalkan? Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Silakan Bu Esther. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menurut saya ya Bu ya. Kalau keyakinan itu kan seperti kesepakatan bersama dan disepakati serta diketahui juga disetujui. Kemudian kalau dia peraturan kelas itu mungkin sifatnya lebih memaksa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Esther atas pendapat betul sekali Bu Esther ya. Kalau dia keyakinan kelas itu sifatnya diyakini bersama, disepakati, dibuat dan diyakini bersama. Sedangkan kalau dia peraturan, yang namanya peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah ya Bapak Ibu, dan anak terpaksa menuruti karena sudah aturan. Tapi kalau dia keyakinan, apa yang mereka yakini? Nah, peraturan kelas PS keyakinan kelas. Seperti yang Bu Esther sampaikan tadi, peraturan adalah tatanan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada murid menjadi lebih baik. Sedangkan keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Kepastian, ketentuan. Definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu atau pembuatnya. Nah, kalau aturan tadi dibuat oleh pihak lain, sedangkan keyakinan adalah dibuat oleh anak itu sendiri yang dia yakini, seperti itu. Bila peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar dari individu. Misal peraturan pemerintah, maka yang menentukan adalah pemerintah. Demikian juga peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah sekolah tersebut. Sedangkan keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai apa yang diyakini oleh anak didik tersebut. Misalkan anak itu meyakini kelas yang saya idamkan adalah bersih, seperti itu. Dari situ kesadarannya untuk bersih terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Lalu, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Dan guru memfasilitasi, bukan membuat aturan. Guru hanya keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang
sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Maksudnya di sini bukan berarti guru tidak bisa menentukan ini temanya, boleh guru menentukan, tapi isinya adalah siswa sendiri sesuai dengan kesadaran mereka. Budaya positif sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Kenapa di sana kebutuhan siswa? Nah, karena setiap siswa itu ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman, alam itu adalah di mana lingkungan sosiokulturalnya berada, kebiasaan-kebiasaan dia berada. Dan kodrat zaman adalah perkembangan zaman saat ini, saatnya anak itu seperti itu, berbeda dengan kita ya. Lalu menggali segala hal potensi positif yang dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Tujuan keyakinan kelas ini yang pertama adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, untuk mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Nah, makna dari berpihak kepada murid adalah salah satunya membangun budaya positif ini. Yang artinya apa? Contohnya seperti aturan dan sebagainya. Sebisa mungkin kita mengkondisikan hal-hal itu terjadi sesuai dengan apa yang mereka yakini. Selanjutnya yaitu menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Artinya ada kolaborasi antara guru dan siswa dan komunikasi yang baik. Membiasakan budaya dan disiplin positif yang terpenting untuk sesuai keinginan kita, merdeka belajar, anak-anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita juga harus membangun atau kebiasaan dan budaya dan disiplin positif. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kira-kira Bapak dan Ibu juga setuju dengan pendapat dari Gosen ini ya? Nah, ini ada beberapa dokumentasi praktik baik membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran informatika, yang dimana pertama-tama diawali dengan memberikan pemahaman terkait keyakinan kelas ini. Saya juga memberikan sosialisasi dulu sama mereka sebelum mereka membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan efektif, mereka juga mengerti. Ini adalah berupa video proses keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas yang kita buat bersama, kita sepakati bersama. Begitu, itu sudah menentukan beberapa tema yang kita ini saya perlu pakai masker supaya anak tidak tinggi juga ya.
Mereka membuatnya saking semangatnya, jadi satu tema banyak sekali. Kita proses menentukan, boleh aku banyak-banyak. Saya nggak mau membatasi juga imajinasi mereka biasanya seperti ini. Yang dia tawarkan itu contohnya seperti waktu, habis itu kebersihan, habis itu berpakaian, ada semua tema yang saya tawarkan. Lalu mereka di sana waktu mereka emang tepat waktu saat bicara, mereka yang jadi tepat waktu masih kelas, tepat waktu mengumpulkan tugas. Itu hasil dari pemikiran. Kan berkelompok lah. Kalau misalkan setelah berkelompok kan banyak tuh. Ya, apakah ada yang disepakati kembali sih atau setelah? Nah itu ada yang tidak disepakati boleh nggak sih? Boleh. Tapi kemarin dari sekian yang kami sepakati itu mereka rata-rata sepakat semua. Karena hasil yang mereka buat itu padahal bagus. Iya, dan sesuai sama yang mereka harapkan juga. Bisa tadi tentang institusi yang didapatkan mereka apa? Itu kan mereka intrinsik menyadari dari dalam. Kalau institusi itu kan tujuannya mereka membuat suatu kondisi di mana mereka sendiri yang menyadari dan melakukan hal itu. Jadi pada proses institusinya, misalkan melanggar itu menjadi itu ya. Misalkan mereka melanggar, anak ini mereka akan melakukan pendekatan dengan yang namanya pendekatan restitusi. Ada pendekatan restitusi itu ada sedikit restitusi nanti saya jelaskan. Sekian tadi ini bentuk atau hasil dari kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Terlihat di sana di mana mereka selain antusias mengerjakan itu Bu, mereka mengerjakannya dengan antusias sekali. Saya bilang nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa Bu. Mungkin kamu lebih dari ini. Ya silakan, saya bilang. Karena kan saya pikir di sini ini yang mereka sepakati bersama. Kalau saya membatasi nanti kita yang memberikan celah untuk buat kesalahan. Lalu di sini terlihat dari antusias mereka ini sebenarnya mau foto semua tapi nggak masuk ke
merah karena ini perwakilan hasil dari keyakinan kelas mereka. Lalu keyakinan kelas ini, nah ini hasilnya. Ada yang membuat saking bersemangatnya, ada yang membuat blok-blok, ada yang senyum dan sebagainya. Nah, keyakinan kelas ini setelah dibuat itu ditempel di area pengumuman kelas. Kenapa ditempel di area pengumuman kelas? Kalau diperhatikan di video tadi, ini area pengumuman kelas ini dekat sama whiteboard ya. Dekat sama pintu, dekat sama whiteboard mereka. Nah, ini areanya. Kenapa? Karena ini yang mereka yakini. Setiap hari mereka keluar masuk di kelas ini. Jadi tujuan yang ditempel di sana adalah mereka bisa melihat kembali seperti itu keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Bisa juga didokumentasikan. Ini ada foto-fotonya juga mereka dokumentasikan. Tapi kami taruh di sini supaya kelihatan antusias ini hasil dari yang mereka kerjakan tadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah topik yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Yang pertama kita bahas tentang kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui bersama atau kita pahami bersama, kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat fisiologis yang diantaranya seperti makanan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu komponen psikologisnya, yaitu merasa aman. Dalam pemenuhannya, kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin tertantang dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang sering sangat vital sekali terjadi di kalangan siswa, yaitu kebutuhan mereka untuk merasa disayangi, kebutuhan mereka untuk merasa diterima, tidak hanya dari keluarga mereka tapi juga orang tua, guru-guru di sekolah dan juga teman-teman bahkan lingkungan mereka. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungannya secara umum. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian. Memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Seperti anak-anak pada umumnya, mereka ingin bebas sesuka-sukanya, seperti itu biasanya kalau anak kecil. Lanjut, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus di dalam pikiran manusia. Tempat menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar.
Bagaimana cara menjadi pribadi yang berkualitas? Yaitu, untuk menjadi manusia yang berkualitas, maka seseorang harus memiliki kepribadian yang utuh, kepribadian yang sehat, kepribadian yang normal, dan kepribadian yang produktif, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kalau sudah seperti ini, artinya 5 kebutuhan dasar manusia tadi terpenuhi semua. Nah, setiap tindakan dari seseorang itu selalu memiliki alasannya masing-masing. Terkadang tindakan seseorang yang kurang pas menurut kita itu sebenarnya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya kebutuhan akan kasih sayang. Terkadang anak itu suka mencari perhatian dari teman atau gurunya seperti itu. Sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terrealisasi atau terpenuhi menurut ekspektasinya. Siapa manusia yang berkualitas itu? Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki ciri sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa, yang beriman, berilmu, pengetahuan, dan keterampilan, yang dapat memberikan manfaat bagi sesama manusia. Selanjutnya, yang kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Tapi sebelum saya masuk ke restitusi dalam hal ini 5 posisi kontrol, apakah ada pertanyaan tentang keyakinan kelas tadi atau manusia berkualitas atau 5 kebutuhan dasar? Bapak Ibu, apakah cukup jelas tadi? Terima kasih buat saya lanjutkan. Posisi kontrol itu untuk penerapan disiplin positif. Posisi kontrol itu ada 5. Sebelum kita bahas, dalam menegakkan disiplin dan menumbuhkan karakter pada murid, tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi guru tentunya akan berusaha untuk menegakkan disiplin di sekolah tanpa menyakiti murid. Ini yang terpenting ya. Kita menerapkan disiplin tanpa menyakiti murid. Itu yang disebut dengan budaya positif atau disiplin positif. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang dibuat dengan 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru menurut Diane Gorman itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Bapak Ibu, slide ini boleh difoto, soalnya nanti ada beberapa aktivitas. Posisi kontrol manusia itu ada 5. Guru maksudnya, mohon maaf. Posisi kontrol guru itu ada 5. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu manajer? Apa itu pemantau? Oke, kita akan menyimak video berikut ini. Nanti kita akan menjawab bersama-sama di akhir video. Silakan menonton dan merefleksikannya. Sekarang mencari perbedaan dari sifat guru tadi. Tadi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Biasa kayak dulu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu bukan di depan, kamu tulis. Saya berjanji akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Saya mau pertanyaannya kedua. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang harus dikerjakan? Mantap. Kamu sudah mengerjakan? Ini yang kedua ya. Kamu nggak kerjain tugas, kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri.
Yang ketiga, Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali waktu ya maksudnya. Pas dulu dong. Kita kan ketemu. wah, jadi kalau aku ketemu lagi, apa ya? Kamu kan gak pakai baju olahraga. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat 100 juta. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dengan ibu jaga warung, gak sempat kerja tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jangan sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, coba nih Bu, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi ada 5 video yang berbeda ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, video yang pertama tadi sikap guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum ya, yang pertama ya. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah, betul sekali Ibu. Lalu yang ketiga tadi Bapak Ibu, sebagai teman. Terlihat dari percakapannya Bu ya, kita kan teman. Lalu yang keempat sebagai pemantau. Nah, kata kunci pemantau itu dia selalu mengingatkan tentang aturan. Pemantau itu seperti itu, dia pantau ini masuk jam berapa, kamu melanggar aturan apa, itu biasanya pemantau. Dan posisi yang terakhir yang paling tinggi yang sesuai dengan penerapan budaya positif itu adalah sebagai manajer. Yang dimana manajer di sini bukan orang yang secara langsung memberikan solusi, tapi orang yang membuat anak itu mencari solusi dari permasalahannya atau menyadari kesalahannya seperti itu, sehingga berubah itu berasal dari kesadarannya, bukan dari karena gurunya. Kayak penghukum misalkan, anak itu kan karena ketakutan, makanya mentaati, tapi belum itu tidak bertahan lama biasanya. Sering terjadi pembangkangan anak itu ya karena tidak sesuai sama apa yang mereka rasakan, apa yang mereka yakini. Nah ini kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan kita semena-mena menghukum, sudah mereka di rumah itu kurang kasih sayang, misalkan di sekolah mendapatkan seperti itu lagi, double-double mereka tidak terpenuhi. Tapi kalau kita melakukan pendekatan sebagai manajer, mereka selain mendapatkan kasih sayang dari kita, mereka juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perbuat dengan kesadaran mereka sendiri, seperti itu. Nah ini ada beberapa identitas gagal dan identitas berhasil dari posisi 5 posisi kontrol guru tadi, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya ambil salah satu contoh saja, misalkan penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir biasanya ya. Kalau dia membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam sehingga anak itu merasa tidak nyaman seperti itu. Lalu sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, sebagai teman ini sebenarnya tidak selalu buruk atau negatif. Sebagai teman itu bagus, hanya saja kalau posisinya hanya sebagai teman, tidak bisa sampai manajer, takutnya anak itu hanya menurut pada satu guru itu saja, pada guru lain tidak berlaku.
seperti itu, karena dia nyamannya hanya pada satu dulu, pada guru lain tidak nyaman. Selanjutnya yang keempat yaitu pemantau. Pemantau biasanya menghitung dan mengukur, tidak jauh-jauh dari aturan, sehingga anak itu ibaratnya pemantau saja tidak peduli sampai dengan rasakan, yang penting kamu ya sesuai aturannya gitu. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan semua guru bisa berkolaborasi dan bisa menerapkan di sekolah sehingga tercipta yang namanya disiplin positif dan budaya positif di sekolah. Sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ibu guru yang terakhir tadi ya, mengajukan pertanyaan, memvalidasi dulu masalahnya apa, lalu bagaimana mencari solusi dan sebagainya, sehingga anak pada akhirnya bertanggung jawab dari dalam dirinya sendiri, kesadarannya. Sebelum kita masuk ke segitiga resolusi, apakah ada pertanyaan pada 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas tadi? Ada mau bertanya Bapak Ibu? Cukup Bu ya. Ini kita lanjutkan yang terakhir yaitu yang ditunggu-tunggu. Restitusi, dalam hal ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan sama pertanyaannya Ibu Eka Prasetya tadi Bu Eka ya. Setelah membuat keyakinan kelas, itu bagaimana kelanjutannya? Mungkin seperti itu Bu Eka ya. Apa yang restitusi itu bagaimana penerapannya? Nah, keyakinan kelas itu adalah salah satu bentuk usaha kita supaya bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas apa itu segitiga restitusi. Kita bahas restitusinya dulu. Restitusi itu adalah proses kolaboratif, kata kuncinya ada kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang kedua, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, makanya kita tidak tertarik dengan sebenarnya masalahnya, tapi kita mencari solusi dari permasalahannya. Lalu yang ketiga, proses membantu anak berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Artinya apa? Mereka ingin sebenarnya jadi orang di dalam sebuah masyarakat itu idealnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Mereka inginnya mereka itu seperti apa dan orang lain seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang akan memunculkan kesadaran dan tanggung jawab dari dalam diri mereka. Nah, segitiga restitusi di sini adalah merupakan langkah-langkah dalam melakukan proses restitusi ini tadi. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam melakukan pendekatan kepada anak dengan pendekatan restitusi. Nah, ada 3 langkah di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Ketika orang sedang tidak rasional ya, sehingga kondisi anak perlu untuk distabilkan. Jadi kita lihat dulu kondisi anak. Kita jangan langsung berbicara sesuai versi kita seperti itu, tapi kita stabilkan dulu identitas anak dengan mengkondisikan dulu. Jika sudah stabil, maka akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan terkait menstabilkan identitas ini, salah satunya, misalkan nomor 1, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bertanya tenang dulu. Artinya apa? Kita sendiri menyadari bahwa setiap orang pasti akan berbuat salah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya apa? Kita memposisikan diri sebagai orang yang mengerti mereka, mengerti posisi mereka saat itu. Kenapa mereka seperti itu? Kita tenangkan dulu. Lalu yang ketiga, salah satu ini pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan ya. Tidak hanya ini maksud saya, ini hanya contoh. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita melakukan pendekatan dengan saya bisa merasa bahwa mereka merasakan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, artinya apa? Kita berkolaborasi dengan anak untuk menyelesaikan masalahnya, bukan ngejudge anak macam-macam.
dia sudah berbuat salah, pasti anak itu tahu dia salah seperti itu. Kalau kita hujani dengan kemarahan, anak bukan malah tenang, malah membangkang. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bukan berarti kita tidak mau mendengar masalah mereka, tapi lebih kepada kita fokus pada solusi-solusinya. Seperti itu, setelah kita tahu permasalahannya. Kalau kita melakukan pendekatan atau memanggil siswa, pada umumnya kita sudah tahu kalau anak itu memiliki masalah ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang keenam adalah kamu berhak merasa seperti itu. Betul. Setiap orang punya hak untuk merasakan atau punya perasaan seperti itu ya, merasa marah, merasa jengkel, merasa benci dan sebagainya, itu berhak. Tapi selanjutnya langkah yang kita ambil yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu jika kita tolak anak yang sedang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, itu dengan pertanyaan ini, anak akan dengan sendirinya mengungkapkan alasan-alasan dari kenapa dia melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, contoh, kadang-kadang anak bermasalah itu kan karena dari luar seperti itu, ada gangguan-gangguan misalkan. Ada anak yang menyakiti temannya, ternyata dia dibully, sehingga dia menyakiti temannya. Ada juga yang seperti itu. Maka kita melihat permasalahan itu jangan langsung ngejudge, oh anak ini kamu nakal begini-begini. Tapi kita posisikan dulu supaya anak itu merasa diterima dulu seperti itu. Lalu yang ketiga, misalkan nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini sepertinya seolah-olah setuju. Padahal dari kalimat ini kita memberikan apresiasi bahwa anak ini sudah bisa menahan diri. Seperti itu. Dia berbuat kesalahan, tapi dia tidak sampai kebablasan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan sikap yang dimaksud adalah tegas terhadap orang yang membuli, sama seperti itu. Boleh tegas terhadap orang lain yang membuli, tapi sikap yang baru yang dimaksudkan adalah memperbaiki sikapnya sehingga tidak menimbulkan masalah lain lagi dari responnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan adalah bagian terakhir dari segitiga restitusi, di mana di bagian ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai seperti langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tindakan yang salah bagian kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lalu pertanyaan yang bisa kita ajukan, contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalkan, kelas seperti apa yang ideal menurut kamu? Misalkan dia melanggar aturan waktu tadi Bu ya, misalkan anaknya terlambat datang, lalu kita melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Lalu bagian yang terakhir yang kita tanyakan adalah apa yang kamu kelas seperti apa yang kamu yang ideal menurut kamu, misalkan seperti itu. Dia akan menjawab tujuannya begitu. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini akan mengingatkan kembali, oh ya, yang saya sepakati, yang saya percaya itu seperti itu. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini tadi saya sebutkan di awal ya. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang bersih, misalkan kelas yang tidak ribut, atau kelas yang ramah, kelas yang bisa belajar dengan kondusif. Biasanya anak-anak seperti itu. Ada nanti bagian terakhir contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Lalu kita juga bisa mengajukan pertanyaan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu kan semuanya berasal dari mereka. Yang mereka yakini, mereka inginnya seperti apa? Sehingga
Akhirnya apa? Dari permasalahan mereka juga yang mengungkapkan solusinya. Kita hanya sebagai fasilitator di sini. Yang mencari solusi adalah diri mereka sendiri. Nah, dari segitiga restitusi ini, dari yang kami pelajari, tidak mutlak tiga-tiganya harus diterapkan, Bapak Ibu. Sesuaikan dengan bobot permasalahannya. Boleh langsung mengajukan pertanyaan pada penanyaan keyakinan. Boleh langsung pada validasi tindakan yang salah, misalkan. Itu sifatnya segitiga restitusi itu dia sifatnya kondisional, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tidak harus tiga-tiganya dilakukan, tapi kalau bisa step by step-nya juga tidak jadi masalah. Tiga-tiganya diterapkan juga lebih bagus lagi. Nah, peran guru di sini dalam hal segitiga restitusi adalah posisi kontrol yang tertinggi yang dilakukan guru dalam menangani murid yang bermasalah adalah posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ini tadi. Di mana di kelas kita berlaku sebagai manajer, dan ketika kita menghadapi permasalahan anak, kita melakukan pendekatan segitiga restitusi. Nah, ini contoh praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini sebenarnya ada 2, cuma saya ambil satu video ini karena ini agak pendek, dan semuanya itu real terjadi. Ini yang merekam saya sendiri. Anak itu semua hanya saya kasih tahu bahwa proses dialognya atau penyelesaian masalahnya itu direkam, itu saja. Tetap persetujuan dari anak saya merekam. Kalau anak tidak setuju, keberatan, saya tidak akan merekam. Setelah dia tahu solusi ini yang jangan lupa ditanyakan Bapak Ibu. Kita harus tanyakan apa yang harus dia lakukan untuk mewujudkan keinginan dari kalau teman-teman murid ini
bisa juga tidak. Cuman ini kemarin Pak Cetika minta ada tuntutan dari LMS-nya untuk meminta tanggapan siswa setelah kita melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Di akhir memberikan penghargaan dan semangat sebagai penonton. Kebetulan kelasnya sama ya. Saya buat keyakinan kelas yang tadi. Kebetulan anaknya di kelas juga. Sekian pemaparan dari saya tentang bahasan tadi Dari segitiga restitusi tadi, apakah ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. ya mohon Oh ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin penutup untuk nasional waktu di Bapak Ibu dulu aja. Dari pemahaman yang sudah kami dapatkan tadi, jadi sebenarnya kita ini cenderung memang menghukum pada awalnya. Mendidik itu menghukum kita, karena pemicu dari adanya ketidakberesan itu adalah permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, lalu setelah itu sebenarnya keinginan baik kita adalah agar anak itu nggak ulangi kesalahan yang sama, agar anak itu tidak lagi berada di jalan yang keliru. Itu hukum itu kan. Nah, tapi setelah mendapatkan ilmu tadi, teori-teori tadi, dan bisa kita praktekkan ini Bapak Ibu, saya rasa lebih baik kita cenderung untuk mencari kebaikan anak aja. Kesalahan memang ada di semua manusia, anak terutama karena dia masih mencari dari dirinya. Jadi yang perlu kita lakukan menurut saya adalah nggak ada lagi hukuman. Tapi ketika anak salah, kita panggil itu bukan untuk hukuman, tapi untuk itu tadi, menyadarkan dan kemudian mencari nilai kebaikannya. Apa alasannya dia melakukan itu sehingga membuat aturan itu tertabrak, kemudian cari solusi. Jadi kebaikan itu yang kita tanamkan, karena begini menurut saya, ketika anak itu kita hukum, kita mengingatkan bahwa dia salah. Jadi ketika dia itu nanti dewasa, dia akan mengatakan bahwa saya ini mudah sekali melanggar, saya ini memang nggak becus, saya ini memang nggak bisa. Nah, negatif pola pikirnya. Jadi tapi kalau kita berusaha untuk menanamkan kebaikan, maka sampai dewasa anak ini nanti akan mengatakan bahwa saya bisa, saya mampu melakukannya, saya baik-baik saja walaupun di tengah berbagai macam masalah misalnya. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi saya rasa banyak banget ilmunya, dan itu yang ingin ya, mari kita perbaiki lagi cara kita mendidik serta diri kita, terutama yang udah SMA ya. Nah, kalau masih SD itu mungkin nggak ada sih ya hukuman, tapi itu kalau SD juga malah dari SD ya, dari SD tulis ini saya sekian kali, nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kenapa sampai seperti itu? Jadi kebaikan itu makanya dari anak yang tidak ada tekanan mungkin akan menimbulkan anak yang cerdas ya, yang cerdas dan inovatif karena nggak pernah ada tekanan. Jadi anak itu belajarnya dengan happy, dengan gembira. Itu juga saya rasa. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih Bu Ana. Apakah ada yang ingin menambahkan?
Atau dari Bu Ika? Terima kasih, selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada pemateri kita pada hari ini yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup jelas, ya. Tentang bagi saya ini materi baru yang sangat berguna bagi saya sebagai seorang guru. Yang pertama, materi ini sebenarnya untuk guru itu diperbanyak materi psikologi bagaimana cara menghadapi anak. Sebenarnya ini masukan untuk guru-guru itu. Walaupun sudah ada bawaan ya, lebih kurang. Iya, bagaimana cara menghadapi anak. Jadi di sini lebih banyak kalau menemukan alasan pada anak, cari tahu dulu katanya. Masalahnya apa, cari solusinya, bukan hukuman. Tetapi cari tahu masalahnya. Kalau ada dari anak melakukan pelanggaran atau terlambat dan lain-lainnya, mungkin seperti itu ya. Menurut pemahaman saya. Itu, dan saya mengucapkan terima kasih. Materi yang sangat baru, yang sangat penting bagi saya pribadi. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas perhatian dan tanggapannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu guru. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, karena tadi saya mengawali dengan pantun, saya juga ingin mengakhirinya dengan pantun. Jika Bapak Ibu berkenan, walaupun saya tidak pintar membaca pantun, mohon maaf kalau kurang pas ya, Ibu ya. Pak Edi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara hari ini, terima kasih dan semoga berkesan. Selamat siang, damai sejahtera untuk kita semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan syukur atas kegiatan kita hari ini, kegiatan tentang mempelajari budaya aktif, dan harapannya bisa kita laksanakan di kehidupan kita, khususnya di proses belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini, dan juga semoga bermanfaat bagi ibu guru CGP untuk langkah lebih lanjut dan membawa berkah kesuksesan. Sedikit berpantun. Apa tadi? Berpantun. Bapak Ibu sudah dengan semuanya. Jalan-jalan ke kebun. Jangan lupa kita mandi. Mudah-mudahan kegiatan ini beruntun dan membawa berkah kebaikan untuk kita pribadi maupun semuanya. Terima kasih dari saya selaku kepala sekolah, berharap sukses selalu nanti dan kegiatan kita bisa lancar, bermanfaat untuk kita semua, siswa, guru, orang tua dan keluarga besar SMA Negeri 2 Muara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat berbicara. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Bapak. Semoga kegiatan lagi bermanfaat dan kedepannya semakin jaya. Jaya sekali. Mana bisa?
Biasa.